Berjumpa kembali dalam pelajaran geografi kelas 11 IIS. Pada bab 2 kali ini kita akan berbicara terkait dengan flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi jenjang kehidupan pembentuk biosfer dengan tepat. Kemudian, tujuan kedua, setelah melakukan kegiatan observasi dan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna serta persebarannya di Indonesia maupun di dunia dengan tepat. Adapun pada video kali ini, pembahasan kita batasi pada karakteristik biosfer, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Itu ada dua faktor, ada faktor biotik dan faktor abiotik. Kemudian bagian terakhir kita akan berbicara faktor penghambat persebaran flora dan fauna. Sebelum lebih jauh kita berbicara terkait dengan sebaran flora dan fauna, kita harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik biosfer. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini memberikan kepada kita informasi terkait dengan biosfer. Apa itu biosfer? Biosfer merupakan lapisan kehidupan di bumi. Kehidupan tersebut tidak hanya terjadi di permukaan bumi, tetapi terdapat pula pada lapisan litosfer atau lapisan tanah, pada lapisan hidrosfer atau lapisan air, dan pada lapisan udara atau atmosfer. Adapun jenjang kehidupan pembentuk biosfer antara lain ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Untuk jenjang kehidupan pertama yaitu adalah individu. Individu merupakan organisme tunggal atau makhluk hidup tunggal dalam spesies tertentu. Contoh, individu seekor kucing dan sebatang pohon pisang. Berikutnya populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Contoh, tahun 2020 populasi kambing di desa Hulu berjumlah 500 ekor. Nah, itu populasi. Jadi tingkatannya, kalau individu tadi adalah organisme tunggal, kalau populasi ini adalah sekumpulan individu. Jadi kumpulan-kumpulan individu itu disebut dengan populasi. Berikutnya komunitas. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi di kawasan tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Semua komponen dalam komunitas saling berinteraksi dengan berbagai macam pola. Berikutnya adalah ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan berbagai komunitas berbeda dan memiliki hubungan saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan suatu sistem yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Artinya, ekosistem adalah kesatuan tatanan antara segenap komponen, baik biotik maupun abiotik yang saling mempengaruhi. Jenjang kehidupan pembentuk biosfer yang terakhir adalah bioma. Bioma merupakan kumpulan beberapa ekosistem yang terdapat pada suatu wilayah geografis dengan kondisi iklim sama. Flora dan fauna yang hidup pada suatu bioma disebut biota. Adapun ciri bioma antara lain sebagai satuan kehidupan klimaks yang dikenal dengan adanya vegetasi utama. Kemudian ciri kedua, bioma terbentuk sebagai hasil interaksi unsur lingkungan yaitu iklim, tanah, dan organisme yang hidup di lingkungan tersebut. Ketiga,
satuan kehidupan yang cukup mantap dalam jangka waktu lama. Keempat, menempati wilayah yang luas. Itu yang disebut dengan bioma. Artinya dari sini kita dapat bedakan kalau individu tadi adalah organisme tunggal. Kemudian populasi itu merupakan kumpulan individu yang sejenis. Kemudian di atas tingkatan populasi yaitu ada komunitas. Komunitas berarti kumpulan berbagai populasi. Kemudian setelah komunitas, di atas tingkatannya ada ekosistem, dan di jenjang yang paling tinggi yaitu ada bioma. Sebelum lebih jauh berbicara terkait sebaran flora dan fauna di Indonesia maupun di dunia, kita terlebih dahulu harus mengetahui karakteristik biosfer. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini memberikan kepada kita informasi terkait dengan biosfer. Apa itu biosfer? Biosfer merupakan lapisan kehidupan di bumi. Kehidupan tersebut tidak hanya terjadi di permukaan bumi, tetapi pada lapisan tanah yang dikenal dengan istilah litosfer, pada lapisan air yang dikenal dengan istilah hidrosfer, dan pada lapisan udara atau atmosfer. Biosfer berasal dari dua kata, yaitu bio berarti hidup dan sfer berarti lapisan. Secara sederhana, biosfer diartikan sebagai lapisan kehidupan di bumi. Adapun berikut ini kita akan melihat jenjang kehidupan pembentuk biosfer. Jenjang yang pertama yaitu individu. Individu adalah organisme tunggal atau makhluk hidup tunggal dalam spesies tertentu. Contoh individu adalah seekor kucing ataupun sebatang pohon. Berikutnya yaitu populasi. Populasi adalah kumpulan sejenis individu yang hidup pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Contoh, pada tahun 2020, populasi di Desa Tanjung berjumlah pengertian flora dan fauna. Flora merupakan mencakup seluruh alam tumbuhan, termasuk semua populasi tumbuhan yang tumbuh di suatu daerah tertentu dan pernah hidup pada periode tertentu. Pengertian ini berdasarkan Ensiklopedia Nasional Indonesia. Sedangkan fauna merupakan hewan yang mencakup segala jenis hewan dan macam hewan serta kehidupannya berada di wilayah dan pada waktu tertentu. Jadi secara sederhana, flora itu terkait dengan tumbuh-tumbuhan, sedangkan fauna itu terkait dengan hewan. Sebelum lebih jauh membicarakan flora dan fauna, ada baiknya kita mengetahui perbedaan esensial atau perbedaan mendasar flora dan fauna. Perbedaan pertama yaitu pada suatu tempat. Kita lihat, flora itu terikat pada suatu tempat, sedangkan fauna tidak terikat pada suatu tempat. Flora cenderung menetap, sedangkan fauna bergerak ke berbagai wilayah untuk mencari makan. Kemudian, flora pada umumnya berfungsi sebagai produsen atau penghasil, sedangkan fauna ini cenderung sebagai konsumen. Jadi itu perbedaan mendasar antara flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna tentunya dipengaruhi oleh faktor utama. Adapun faktor utama yang menyebabkan terjadinya persebaran fauna antara lain 1. Tekanan populasi, 2. Persaingan, dan 3. Perubahan habitat. Tekanan populasi berarti semakin bertambah populasi menyebabkan persediaan bahan makanan menjadi sulit, sehingga fauna melakukan migrasi. Nah, dari migrasi itulah menyebabkan nanti tersebar fauna tersebut. Kemudian persaingan untuk memperoleh wilayah kekuasaan dan untuk memperebutkan makanan juga mendorong fauna untuk bermigrasi ke daerah lain.
fauna yang tidak mampu bersaing dengan fauna lain itu akan tersisih dan dia akan bermigrasi ke wilayah yang lain, sehingga hal itu juga menyebabkan terjadinya persebaran. Kemudian ketiga, perubahan habitat. Berubahnya lingkungan tempat tinggal fauna dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam beradaptasi. Nah, ketika mereka sudah tidak cocok dengan lingkungannya karena sudah banyak mengalami perubahan, seperti contoh hutan yang gundul. Nah, itu biasanya fauna yang ada di hutan itu kemudian akan berpindah ke tempat yang lain, sehingga di situ juga terjadi migrasi. Ketika terjadi migrasi, secara tidak langsung juga terjadi persebaran. Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna antara lain ada faktor klimatik, faktor edafik, faktor air, dan faktor topografi. Sedangkan faktor penghambat persebaran flora dan fauna antara lain ada bentang alam, kondisi biologis, iklim, dan tanah. Untuk pembahasannya, mari kita lanjutkan. Berikut merupakan faktor abiotik atau faktor fisik yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Adapun faktor fisik tersebut antara lain iklim, tanah, dan topografi. Faktor abiotik yang pertama yaitu adalah iklim atau dengan istilah lain adalah klimatik. Untuk iklim terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah suhu. Pada dasarnya, semakin tinggi suhu akan menyebabkan semakin bervariasi jenis tanaman, jenis tumbuhan, dan hewan dapat beradaptasi terhadap lingkungannya. Kemudian kelembapan udara. Kelembapan udara berkaitan dengan jumlah kandungan uap air yang ada di dalam udara yang mempengaruhi penyebaran flora. Berdasarkan jenis tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya, itu bisa dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu jenis tumbuhan herofit, jenis tumbuhan hidrofit, jenis tumbuhan mesofit, dan jenis tumbuhan tropit. Adapun untuk pembahasannya, mari kita lanjutkan. Tumbuhan xerofit yaitu merupakan kelompok tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan yang kekurangan air atau kering. Biasanya tumbuhan xerofit ini persebarannya ada di kawasan gurun. Contoh tumbuhannya adalah kaktus. Sedangkan tumbuhan hidrofit adalah kelompok tumbuhan yang khusus beradaptasi pada lingkungan yang berair atau lingkungan basah. Tumbuhan ini mempunyai ciri dengan daun yang lebar, dengan celah mulut daun yang banyak, dan mempunyai lapisan-lapisan kulit luar, serta menghadap ke arah datangnya sinar matahari. Contoh tumbuhan hidrofit yaitu teratai, eceng gondok, paku-pakuan, selada air, dan kangkung. Berikutnya tumbuhan mesofit merupakan kelompok yang hidup pada daerah lembab tetapi tidak tergenang air. Tumbuhan mesofit ini banyak terdapat di daerah lintang rendah atau daerah yang tropis. Contoh tumbuhan mesofit antara lain adalah anggrek dan berbagai jenis jamur. Jadi pada dasarnya tumbuhan mesofit itu tadi merupakan tumbuhan yang hidup pada daerah lembab. Berikutnya tumbuhan trofit, yaitu kelompok tumbuhan yang mampu beradaptasi pada lingkungan dengan kondisi yang berubah-ubah. Pada umumnya tumbuhan trofit berupa tumbuhan yang besar, berdaun lebat, dengan cabang yang banyak. Contoh dari tumbuhan trofit adalah pohon jati dan pohon karet. Jadi tumbuhan mesofit seperti anggrek ini bisa kita temukan di hutan Kalimantan, kemudian
pohon karet juga bisa kita temukan di hutan Kalimantan. Kemudian untuk jenis tumbuhan hidrofit ini juga banyak kita temukan di lingkungan sekitar kita seperti eceng gondok, paku-pakuan, teratai maupun kangkung. Kemudian tumbuhan xerofit tadi itu tumbuhan yang hidup di daerah yang kekurangan air, biasanya itu di kawasan gurun. Jadi itu perbedaannya. Berikutnya unsur klimatik yang ketiga yaitu sinar matahari. Sinar matahari itu merupakan sumber untuk fotosintesis bagi tumbuhan. Artinya apa? Sinar matahari itu merupakan suatu unsur yang sangat penting karena dari hasil fotosintesis inilah nanti tumbuhan menghasilkan makanannya. Berikutnya ada curah hujan. Curah hujan juga turut mempengaruhi penyebaran hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir adalah angin. Angin berfungsi sebagai alat transportasi untuk memindahkan titik air dari satu tempat ke tempat lain dan sebagai sarana penyebaran tumbuhan di permukaan bumi. Unsur abiotik yang kedua yaitu tanah, dengan istilah lain dikenal dengan sebutan edafik. Tanah mempengaruhi pola persebaran vegetasi. Vegetasi merupakan keseluruhan komunitas tetumbuhan di suatu tempat tertentu. Terkait dengan tanah, itu terdapat 3 ciri, antara lain ada tekstur tanah, struktur tanah, dan pH tanah. Tekstur tanah yaitu perbandingan antara pasir, debu, dan lempung dalam suatu massa tanah. Faktor ini berkaitan dengan kapasitas tanah untuk menampung air dan udara. Sedangkan struktur tanah yaitu susunan butir tanah dan membentuk agregat tanah dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kemudian pH tanah ini terkait dengan derajat keasaman tanah. Pada umumnya, jika pH tanah semakin tinggi, maka unsur hara akan semakin sulit diserap. Sebaliknya, jika pH tanah terlalu rendah, akar akan kesulitan untuk menyerap hara yang ada di dalam tanah. Akar tanaman akan mudah menyerap unsur hara jika pH dalam tanah relatif netral. Artinya pH tanah itu tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Faktor abiotik yang ketiga adalah topografi. Topografi terkait dengan ketinggian dan kemiringan suatu tempat. Ketinggian menyebabkan perbedaan suhu yang berakibat pada kelembapan udara. Daerah yang mempunyai ketinggian berbeda akan ditumbuhi oleh vegetasi yang berbeda pula. Kemudian, kemiringan suatu kawasan menyebabkan lebih sedikit jenis flora dan fauna yang menghuni kawasan tersebut karena cadangan air lebih sedikit, sehingga daerah itu juga tidak subur. Sehingga tadi dikatakan flora dan fauna lebih sedikit mendiami kawasan yang miring. Selain faktor abiotik, ada faktor biotik yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Adapun faktor biotik juga dikenal dengan istilah faktor non-fisik. Faktor non-fisik berikut ini yang akan kita lihat yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia merupakan faktor biotik yang paling berpengaruh terhadap persebaran hewan dan tumbuhan. Manusia dapat menyebarkan tumbuhan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian manusia juga mempengaruhi kehidupan fauna dengan melakukan perlindungan atau perburuan. Contoh, ketika manusia melakukan aktivitas pertanian di pegunungan, otomatis itu secara tidak langsung juga akan menyebabkan hewan yang mendiami wilayah pegunungan itu kemudian menyebar ke wilayah yang lain, karena hewan atau fauna itu merasa habitat tempat tinggal mereka itu mulai tidak aman. Nah, itu yang dikatakan manusia mempengaruhi kehidupan fauna.
Kemudian perburuan juga yang dilakukan oleh manusia itu juga mempengaruhi kehidupan fauna. Tetapi perlindungan di sini yang dimaksud misalnya ada konservasi terhadap kehidupan fauna. Faktor biotik yang kedua yaitu hewan dan tumbuhan. Hewan berperan terhadap penyebaran tumbuhan, yaitu peran hewan itu dapat kita lihat pada proses penyerbukan. Kemudian beberapa jenis tumbuhan untuk penyerbukan dibantu serangga, seperti ada kelelawar, ada burung, dan tupai. Jenis fauna ini membantu proses penyerbukan. Kemudian akar tumbuhan kacang-kacangan yang hidup bersama bakteri tertentu mengikat nitrogen bebas dari atmosfer, sehingga tanah semakin subur. Nah, hal ini juga mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Selain faktor pendorong, ada pula faktor penghambat persebaran flora dan fauna. Adapun faktor itu antara lain bentang alam, kondisi biologis, iklim yang ekstrim, dan tanah yang tandus serta kering. Bentang alam seperti samudra, padang pasir, lebarnya sungai, dataran es, dan pegunungan menghambat fauna bermigrasi dan menghambat flora untuk beradaptasi, sehingga hal ini menyebabkan terhambatnya persebaran flora dan fauna. Berikutnya yaitu kondisi biologis, merupakan karakteristik habitat dan persediaan makanan yang melimpah mencegah fauna bermigrasi. Ketika suatu tempat itu menyediakan persediaan makanan yang melimpah, kemudian fauna merasa tempat atau habitat hidupnya itu sangat mendukung kehidupan mereka, sehingga mereka tidak berpindah ke tempat yang lain. Nah, hal itu juga menghambat persebaran flora dan fauna. Kemudian faktor ketiga penghambat persebaran flora dan fauna yaitu iklim yang ekstrim, menyebabkan flora dan fauna sulit untuk beradaptasi. Hal ini menyebabkan pada suatu wilayah tertentu kita tidak menemukan flora maupun fauna jenis tertentu. Karena tadi dikatakan ketika flora atau fauna itu tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, artinya dia tidak bisa hidup pada wilayah tertentu. Nah, itu yang dikatakan iklim yang ekstrim. Kemudian tanah tandus dan kering. Hal ini juga menghambat berkembangnya tumbuhan. Contoh, di padang pasir kita tidak menemukan berbagai jenis flora maupun fauna. Di padang pasir atau di padang gurun hanya fauna tertentu dan flora tertentu yang mampu beradaptasi hidup dengan lingkungan yang tandus dan kering. Sehingga tadi dikatakan hal itu juga menjadi penghambat berkembangnya tumbuhan. Terima kasih telah belajar bersama dalam video ini. Catatkan poin-poin penting pada buku catatanmu dari materi yang telah kita pelajari. Selamat belajar, salam sehat selalu, dan sampai bertemu pada video berikutnya.